Begitu sampai masa kematian, maka disentapkanlah nyawanya, sekali sentap sekali tarik. Waktu Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. maka datanglah malaikat mendekati dia, menunggu waktu yang sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ditetapkan jam 9 lewat 15, tak bergeser menjadi jam 9 lewat 11, tak bergeser menjadi jam 9 lewat 16. Yang bergeser itu jadwal kedatangan ustaz, jadwal kematian tak bergeser. Begitu sampai masa kematian, maka disentapkanlah nyawanya, sekali sentap sekali tarik. Waktu Nabi bertanya, macam kambing dikuliti hidup-hidup, macam tebasan pedang di tempat yang sama beratus kali, macam mata kail pancing yang sungsang diletakkan dalam kulit yang basah, ditarik, disentap. Kita tidak akan merasakan sakitnya sampai kita merasakan. Tak sesuai dengan cerita yang diceritakan orang, sampai kita merasakan. Yang pernah kena jahit, yang pernah operasi, yang pernah kena suntik, yang pernah mancing nyangkut pancing itu di kulit. Kalau ada kawan bertanya, kau kemarin waktu kena pancing nyangkut tuh cuman rasanya? Tak usah ceritakan, bawa aja pancing, mari ku cucukkan kulit kau, biar tahu kau rasanya. Karena kata tak bisa mewakili rasa, rasaku bukan rasamu. Lalu kemudian ruh tadi keluar dari jasad. Setelah roh keluar dari jasad, dibawa oleh malaikat, baunya busuk. Semua malaikat-malaikat yang mencium bau itu bertanya, roh siapa itu? Roh siapa itu? Malaikat itu menjawab, inilah ruh si tuyul anak setan. Disebutkan nama bapaknya. Bapaknya malu, atuknya malu, unyangnya malu, buyutnya malu, kakek nenek moyangnya malu karena punya cucu seperti dia. Jahat, busuk. Lalu kemudian dikatakan ke pintu-pintu malaikat yang menjaga pintu langit, la tufattahu lahum abwabus sama, tak dibukakan pintu-pintu langit. Lalu kemudian sampai masanya, Allah berfirman, tuliskan dia sebagai penghuni Sijjin. Tempat orang yang jahat itu namanya Sijjin. Lalu kemudian dikumpulkanlah dia bersama ruh orang-orang yang jahat. Sijjin. InsyaAllah mudah-mudahan kita tak masuk di situ, insyaAllah. Itulah mengapa kita disuruh sebelum salam minta perlindungan dari 4. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, balikkan ruhnya yang busuk tadi ke dalam jasadnya untuk merasakan azab kubur. Datang malaikat membawa palu godam yang besar, dipukulkan ke jasadnya, masuk ke dalam tanah saking kuatnya sampai ke lapisan bumi ke-7, dinaikkan balik ke atas. Begitulah seterusnya.
Maka kita selalu meminta kalau dicabut nyawa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itulah mengapa kita meminta kalau sudah dikuburkan, meminta supaya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Itulah mengapa kita kalau lewat di pemakaman selalu meminta Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana walakumul afiyah. Yang tak hafal doa yang panjang baca doa pendek Assalamualaikum ya ahlal kubur. Yang tak hafal doa pendek gerak-gerakkan aja mulut. Jangan sampai mulut diam waktu lewat kubur. Lalu bagaimana kalau orang mati diterkam harimau? Bagaimana kalau orang mati dimakan buaya? Bagaimana kalau orang mati di sungai Amazon dimakan ikan piranha? Bagaimana kalau orang mati jasadnya dibakar? Bagaimana kalau orang mati naik pesawat meledak, meletus, habis terbakar? Allah Maha Kuasa. Maka alam itu disebut dengan alam barzakh. Dia tidak disebut akhirat karena dunia belum kiamat. Dia tidak disebut dunia karena dia sudah mati. Pemisah antara dunia dengan akhirat disebut dengan alam barzakh. Lalu kemudian jasad pun dimasukkan ke liang lahat. Liang lahat itu ada dua model. Pertama di tengah, kedua di samping. Setelah tanah digali, dilobangi samping. Setelah dilobangi samping, diletakkan jenazah itu di dalam. Kalau tanahnya tanah pasir, tanah gembur, tanah yang tak bisa digali, tanah turun ke bawah, maka digali di tengah. Setelah lubang, dibuat lagi lubang kecil di tengah, dimiringkan jenazah, dibuka penutup wajahnya, dibuka ikat pocong di atas, lalu ditempelkan hidung ke dinding tanah. Hidung tempelkan ke dinding tanah, jarak pandangan tak sampai sejengkal dengan dinding. Dibukakan penutup wajah, anak-anak kita ajarkan, nanti kalau aku mati nak, kaulah yang meletakkan aku di liang lahat. Kau buka ikat kepalaku, kau buka kain penutup wajahku, lalu kau tempelkan hidungku ke dinding. Kalau mau tidur malam, kebetulan tempat tidurnya di samping dinding, coba tempelkan hidung nih ke dinding, miring ke arah. Begitulah agaknya, matikan lampu, tempelkan hidung ke dinding. Kalau nanti malam jam 2, jam 3 terbangun, tengok masih lagi di kamar, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bangunlah ke kamar mandi, berwudu untuk tahajud, karena sampai nanti masanya waktu dibukakan mata gelap, bukan lagi di kamar, tapi sudah terdengar suara marrabbuka. 5 hari pertama, begitu ruh keluar dari jasad, maka jantung berhenti berdetak. Yang menyemburkan darah dalam badan Abdul Somad ini jantung, berdenyut berdetak sebelah kiri. Ibu waktu hamil dibawa ke SPOG, spesialis obgyn, didengarkannya suara detak jantung anak ibu di dalam USG. Kalau ibu punya kawan di puskesmas, punya alat dengar itu, nah coba dengarkan sendiri jantung. Cemana bunyi? Kalau jantung saya, kalau ada yang cepat, itu berarti kreditnya banyak.
darah ke otak. Kalau darah itu berhenti berputar di badan, maka darah itu membeku. Potong ayam, potong kambing, masukkan darahnya ke piring, membeku. Setelah itu membusuk menjadi nanah. Maka selama 5 hari darah pun mulai menggumpal, kulit badan berubah dari hijau biru mulai ke hitam, membengkak, usus di dalam pun mulai membengkak. 6 sampai 10 hari perut pun pecah, biji mata pun keluar, darah keluar dari hidung dan telinga, lidah pun menjulur, rambut pun lepas dari tengkorak kepala, lalu kuku-kuku pun copot, lalu kemudian pecahlah kulit-kulit. Binatang yang paling tajam hidungnya, tak punya mata, tak punya telinga, tak punya tangan, tak punya kaki. Binatang itu namanya cacing. Cacing bisa mencium bau dari jarak 1 kilometer. Tidak ada makhluk yang paling busuk melainkan makhluk bernama manusia. Itulah mengapa kita tidak mati pakai baju kesayangan kain sutra, kita tidak pakai jas dasi dan sepatu, karena bagi kita lebih baik itu dipakai orang hidup, bermanfaat, disedekahkan sebagai amal jariah. Sedangkan kita hanya dibalut dengan kain kafan. Lalu kemudian mana kebanggaan yang dibangga-banggakan dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki? Mana wajah yang glowing? Mana rambut yang tak pernah kena ketombe? Mana kuku yang sekali salon 3 juta 1 kelingking? Mana kaki yang selalu habis duit untuk mencabut bulu kaki? Mana tumit yang tak pernah retak-retak? Mana bibir merah delima, pipi macam pauh dilayang, rambut bakma yang terurai? Semuanya menjadi santapan cacing. Minha khalaqnakum, dari tanah kau kami ciptakan, kepada tanah kau kami kembalikan. Wa minha nu'idukum taratan ukhra, dari tanah pula nanti kau akan kami bangkitkan. Datanglah belatung, datanglah ulat, memakan daging-daging, darah-darah, tinggal tulang belulang. Kalau sudah jadi tengkorak, tak ada beda antara orang cantik dengan orang yang jelek, tengkoraknya sama. Lama kelamaan tulang-tulang itu pun habis, hilang. Yang tinggal cuman satu, tulang ujung ekor sebesar ibu jari. Itu yang tak hancur dimakan tanah. Itulah nanti yang ditunjuk, innama amruhu iza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Hidup balik ke atas. Tapi jangan gara-gara ini ibu tak bersisir besok ikut pengajian, tiba-tiba datang kawan ke rumah, assalamualaikum, salam, buka pintu macam singa bangun tidur. Kenapa kau tak bersikat? Kenapa kau tak bersisir? Kenapa kau tak bersampo? Kata Ustaz Somad, 5 sampai 10 ini pun lepas nanti tegur. Bukan itu maksud saya. Jangan habiskan waktu untuk bersisir sampai lupa sholat duha. Itu yang maksudnya. Jangan habiskan waktu untuk berkutek sampai lupa subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Jangan habiskan waktu risau karena ingin menghilangkan retak-retak di tumit sampai lupa melangkahkan kaki ke pengajian majelis taklim. Jangan hasik mengurus apa namanya? Saya selalu silap antara ini sama ini. Yang alis yang mana?
alis. Yang bulu mata asik menengok bulu mata, lentik sampai lupa menengok baca Yasin malam Jumat surat Al-Kahfi. Asik menengok kuku panjang kurang bengkok, dibengkokkan patah pula. Sampai-sampai lakinya pun ragu membedakan, ini kucing apa bini aku. Karena semua ini akan menjadi fiksi. Sekarang orang yang hidup berkata malaikat mungkar nakir itu fiksi, khayalan semata. Alam kubur itu fiksi, khayalan semata. Amal soleh balasan pahala itu fiksi, khayalan semata. Tapi begitu kematian datang, malaikat maut mencabut nyawa, maka sesungguhnya yang sekarang inilah menjadi fiksi, menjadi tak nyata. Sekarang ini suami ibu nyata atau tak nyata? Nyata. Anak nyata tak nyata? Nyata. Rumah nyata apa tak nyata? Nyata. Yang tak nyata itu malaikat mungkar nakir, tak nyata. Alam kubur tak nyata. Kematian tak nyata. Dosa pahala tak nyata. Tapi nanti begitu kita mati, berbalik, pahala nyata, mungkar nakir nyata, alam barzakh nyata. Yang sekarang nyatalah yang menjadi tak nyata. Suami sudah diambil bininya yang baru. Cincin, gelang, subang, rantai, anting sudah dijual mereka ke toko emas, berbagi-bagi. Anak ibu menangis, cincin emak aku, tapi menantu ibu garang. Mati kok kan mak. Kalau sempat mengumpulkan 1.000 rupiah sehari, sebulan menjadi 25.000. Tanggal merah tak dihitung. 1.000 sehari, sebulan 25.000, diserahkan ke Paskas, pasukan amal soleh Batam, yang hari ini mengumpulkan 10 ton beras per bulan. Disalurkannya ke tempat tahfiz Quran. Anak tahfiz Quran membaca Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin, menetes ke alam barzakh. Tetesan dari mana ini malaikat? Ada anakku baca Quran, anak kau hantu. Bukan kau sekolahkan ke agama, anak kau sekarang do game, duduk sambil gemetar. Apakah lakiku mengirim bacaan ini? Laki kau asik mau meminang anak gadis. Lalu dari mana bacaan Quran ini datang? Bacaan Quran dari anak yatim tahfiz du'afa, gara-gara beras yang kau salurkan dari Paskas pasukan amal soleh. Yang sudah bayar 25.000 ke Paskas, alhamdulillah. Yang belum, storkan ke nomor rekening berikut ini. An-nasu niyam, manusia ini semuanya tidur. Sekarang nih kita semuanya sedang tidur. Orang kalau tidur makin lelap, makin mengigau, makin kuat ngorok, makin ngelantur. Ada yang mimpi jadi orang kaya, kemana-mana. Berapa harga cincin kau itu? 100 juta, aku 150. Berapa harga mobil kau itu? 1 miliar, aku 1,5 miliar. Semua orang kaya mengigau. Yang pejabat-pejabat mimpi jadi pejabat. Kau apa? RT. Laki kau apa? RW. Laki aku kades. Laki kau? Laki aku kades juga, tapi 2 periode. Laki kau bupati.
Laki kau gubernur. Saling membanggakan, saling mengangkuhkan, saling menyombongkan. An-nasu niyam, manusia ini semuanya tidur. Falamma matu, begitu mereka mati, intabahu, barulah mereka terbangun dari tidur panjang. Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat, barulah manusia sadar, rupanya tanganku tak pernah menyapu kepala anak yatim, rupanya mataku tak pernah menengok Quran, rupanya telingaku tak pernah mendengarkan tausiah, rupanya kakiku tak pernah dibawa ke masjid sholat berjamaah. Tapi saat itu penyesalan tak bermakna. Apa kata mereka? Rabbana absarna, mata kami sudah menengok azab. Wa sami'na, telinga kami sudah mendengar azab. Farji'na, balikkan kami lagi hidup ke dunia. Na'mal salihah, kami ingin beramal. Farji'na, balikkan lagi kami ke dunia. Na'mal salihah, kami ingin beramal saleh. Inna muqinun, kami yakin seyakin-yakinnya. Bisa balik lagi? Andai balik mau orang rumah nerima? Andai balik sesudah 10 hari, hidung tanggal, biji mata keluar, rambut mengelupas, kuku copot, diketuk pintu, datanglah laki buah hati belayan jiwa. Ustadz dari tadi menggambarkan yang mati bini aja, balik kenapa? Oke, kita balik. Sekarang laki yang mati. Baliklah laki ibu yang sudah mati, yang dulu rambutnya ganteng bukan main, burung terbang jatuh saking terpukau, bukan licinnya, saking terpukau. Sekarang dia datang dengan rambut kepala lepas, biji mata tanggal, kuku copot, lidah menjulur, kulit hancur. Diketoknya pintu, assalamualaikum. Ibu buka pintu, ada ibu mengatakan, abang duduk bang ya. Ada hantu. Hari ini ibu tersenyum, hari ini ibu boleh tertawa. Nanti malam sebelum tidur ibu ulang balik tausiah. Cari tausiah ini di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Share ke kawan-kawan yang tak ikut supaya dia dengarkan. Horor ceramah Ustadz sekali ini. Kenapa tiba-tiba Ustadz ceramah tentang ini? Yang ingin dicapai dari tausiah ini, supaya selesai tausiah ini kita makin rajin sholat duha, makin rajin nyetel jam 2 malam. Selama ini sudah di setel, tapi begitu berbunyi matikan lagi. Sesudah ini bangun sholat, mengambil belanja yang selama ini habis untuk beli yang tak penting, sekarang sisakan 100.000, 200.000, antarkan untuk semen 2 sak, untuk fakir miskin beras segenggam beras, 2-3 genggam. Itu tujuan pengajian ini. Selama ini lidah asik mencakapkan orang lain, aib orang lain. Dulu orang sibuk memikirkan anaknya, sekarang semua anak orang dibahas. Anak artis, menantu artis, laki artis, bini artis. Naik darah tingginya gara-gara artis. Itu tujuan pengajian ini, tak lain tak bukan. Sampai pada masanya, an-naru yu'raduna 'alaiha, neraka jahanam
diperlihatkan ke biji mata mereka, ghuduwan wa asyiya, pagi, petang, siang dan malam, dipandang sampai akhirnya kita pun hari kiamat menghadap Allah. Hidup di Batam cuman 63 tahun, tapi di alam barzakh kalau meninggal tahun 2021, kiamat tahun 2300, berarti di alam barzakh berapa tahun itu? 269 tahun. Kira-kira lebih lama di dunia atau di alam barzakh? Lebih lama di alam barzakh. Bagaimana dengan Abu Lahab yang sudah 1400 tahun yang lalu? Bagaimana dengan Abu Jahal yang sudah 1400 tahun yang lalu? Hidupnya di dunia cuma 63 tahun, tapi azab kubur yang dirasakan pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam, pagi, petang, siang, malam. Apa itu dalam surat Yasin? Mim marqadina haza, mim marqadina haza. Hah? Mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Apa mim marqadina haza? Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Waktu ditiupkan sangkakala, terbangun dia dari kuburnya. Siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Lalu kemudian orang mengatakan, di alam kubur itu kan tidur Pak Ustadz. Nih dalam surat Yasin, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami? Saking kan beratnya azab di akhirat, maka seolah-olah azab kubur itu ringan seperti tidur. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursal. Inilah yang sudah dijanjikan Allah, bahwa kau akan mati, kau akan diazab, dan kau akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika menghadap Allah, sanggupkah kita ini nanti berkata-kata membela diri? Tidak, mulut terkunci. Al-yawma nakhtimu ala wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apakah anak bisa menolong? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudara kandung lari, wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Akhi lari, ummi lari, abi lari, sahibati lari, wa bani. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Sempat-sempatkanlah baca Quran. Ibu kenapa tak baca Quran? Anak masih kecil. Tapi ibu anak tak kecil lagi, cucu pula kecil. Sempat-sempatkanlah bersedekah. Ibu kenapa tak bersedekah? Anak masih kuliah. Anak ibu tak kuliah lagi, mau kerja menabung untuk nyogok. Ibu anaknya udah kerja, mau menabung, anak mau nikah, mahal sewa hotel. Sewa hotel tak terlalu mahal, make up. Tapi ibu anak udah nikah, kemarin saya datang walimah, kenapa tak bersedekah? Cucu pula mau lahir. Sempat-sempatkan, karena sampai masanya nanti tak sempat-sempatkan sholat duha, sempat-sempatkan sholat tahajud, sempat-sempatkan sholat witir sebelum tidur malam.
tak sempat sebelum tidur di tengah malam, tak sempat tengah malam menjelang subuh sebelum azan subuh. Sempat-sempatkan afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Karena sampai masanya nanti waktu ada tapi kesempatan tak ada, karena ruh sudah keluar dari jasad. Ditanya Allah lah sama orang-orang mati itu, hai orang mati, mau kau hidup lagi? Mau? Apa kata orang mati? Laula akhartani ila ajalin qarib, kasihlah aku hidup walau sekejap. Qarib, sekejap, semenit, sedetik pun jadi. Ya Allah, kalau aku kasih kau hidup sekejap, kau mau apa? Fa'as-saddaqa, aku mau bersedekah. Wa akum minas solihin, aku mau jadi orang soleh. Macam mana orang soleh mati? Datanglah malaikat, wajahnya bercahaya. Nanti kalau pas kita mau mati itu datang emak kita, jangan ikut. Pas ibu terbaring di ruang ICU, datang almarhumah emak, jangan ikut. Datang almarhumah ayah, jangan ikut. Datang almarhum suami, jangan ikut. Datang almarhum anak, jangan ikut. Sampai datang malaikat bercahaya terang benderang. Datang malaikat bercahaya terang benderang, membawa kain kafan yang terang benderang. Ditunggunya ruh kita keluar dari jasad, macam air menetes dari ujung daun. Air berembun subuh menetes dari ujung daun. Lembut apa keras? Lembut. Daun sirih menetes air dari ujung daun. Begitulah ruh itu keluar, ditampung pakai kain kafan. Apa kata malaikat memanggil? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, baliklah engkau menghadap Allah dalam keadaan ridha. Allah sudah meridhai engkau. Fadkhuli fi ibadi, hamba-hambaku yang soleh sudah menunggu kamu. Wadkhuli jannati, lalu kemudian ruhnya dibawa oleh malaikat. Semua malaikat bertanya, ini siapa? Kenapa harum semerbak? Nabikah dia? Bukan. Siapa dia? Malaikatkah dia? Tidak. Kenapa dia harum semerbak? Karena dia si fulan, anak si fulan, orang baik dari Batam. Amin. Dibukakan pintu langit, lalu kemudian malaikat-malaikat menyambut dia. Lalu kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Masukkan dia dalam golongan illiyin. Orang yang baik tempatnya illiyin, orang yang tak baik tempatnya sijjin. Boleh tanya Pak Ustadz? Boleh. Saya ini kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Tak bisa. Kita ini mesti istiqomah dalam kebaikan. Saya ini Pak Ustadz tergantung SMS datang. Kalau datang kawan ngajak pengajian, saya ikut. Ngajak mabuk, ikut. Datang kawan ngajak bedah buku kematian, saya datang. Datang kawan ngajak konser sampai mabuk, datang juga. Demi persahabatan Pak Ustaz. Tak bisa. Ya ayyuhalladzina amanu, ayo orang beriman, tubu ilallah taubatan. Orang yang mau mati itu ada dua perasaan. Yang pertama perasaan takut. Takut menghadapi sakratul maut, takut menghadapi malaikat maut, takut menghadapi azab kubur, takut menghadapi mungkar nakir, takut menghadapi hisab.
Yang kedua, sedih. Sedih meninggalkan gelang 3 pasang. Sedih meninggalkan rumah besar dengan kolam renang, dengan hiasan dinding tempat tidur yang cantik, kayu jati yang baru dibeli, belum lunas kredit. Sedih meninggalkan laki yang dimasakkan nasi goreng pagi-pagi sebelum berangkat, sayang abang. Sedih meninggalkan anak yang dikandung 9 bulan 10 hari, disusukan 2 tahun, sedang lucu-lucunya belum lagi nikah, baru saja dipinang orang, rencana akan duduk di pelaminan, duduk di hotel sambil membanggakan kepada kawan-kawan, ini menantu saya yang sedang S3 di Amerika. Perasaan manusia mau mati itu 2, takut sama sedih. Datang malaikat dikirim Allah Ta'ala, innalladzina qalu rabbuna Allah, orang yang mengatakan Rabbku Allah, summa istaqamu, istiqamah dia, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun malaikat. Apa kata malaikat kepada orang yang mau mati? Allah takhafu, jangan kau takut, wala tahzanu, jangan kau sedih. Takutnya pun hilang, sedihnya pun hilang. Setelah takutnya hilang, sedihnya hilang, hampa kosong. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Datang malaikat mengepakkan sayapnya, nampaklah gambar di situ, rupanya tempat dia di surga. Beda 2 kapling dari Ustadz Somad. Sebetulnya itu cara saya minta supaya ibu mengaminkan supaya saya masuk surga. Kira-kira kita senang tak kalau kita tahu tempat kita? Jangankan tempat di surga, tempat parkir aja kita tahu, senang hati kita. Parkir khusus Ustadz, jangan ditempati. Masuklah Ustadz Somad ke tempat parkir, senang hati kita. Subuh Sabtu pengajian di Pekanbaru, mobil Ustadz jauh. Pas ditanya, Ustadz kok jauh betul parkir? Tak kalian sediakan tempatnya. Gimana aku mau parkir? Jangankan tempat di surga, parkir dunia pun kita tak tahu tempat kita. Tapi orang-orang yang istiqomah itu, makanya ketika nyawanya dicabut, menetes macam embun di ujung daun, jatuh di kain kapan dari cahaya dibawa dari surga, lalu kemudian tersenyum dia, nampak dia senyum. Tulis di Google, jenazah Buya Hamka, enter. Buya Hamka senyum hampir macam mau, saking kan nampaknya tempatnya. Buya Hamka tersenyum. Lalu kemudian apa yang terjadi setelah itu? Malaikat bertanya, itu tempat siapa? Tempat si fulan. Saat rohnya dikembalikan ke jasad untuk menjawab pertanyaan mungkar nakir, tiba-tiba di tengah kesendirian itu ada orang muda, baik. Ditanya, kau siapa? Akulah amal kau dulu waktu di dunia. Lalu kenapa kau di sini? Aku akan menolong engkau. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawlis sabit. Allah mengokohkan orang beriman dengan ucapan-ucapannya. Napas kita ini cuma 2, sekali tarik, sekali hembus. Kalau mau mendengar cemana bunyi nafas kita, diving, menyelam ke dalam laut, pasang alat selam, kedengaran suara kita. Makanya zikir itu pun 2 juga. Zikir tarik, la ilaha illallah,
hembusnya juga la ilaha illallah. Tapi guru saya tak mengajarkan panjang Pak Ustadz, kata dia zikir pendek saja, tarik Allah, hembus Allah. Terserah, mau la ilaha illallah baik, mau Allah Allah baik. Supaya apa? Supaya waktu roh keluar, roh itu keluar bertiup dari mulut. Waktu roh keluar, maka tiupan terakhir la ilaha illallah. Mudah-mudahan yang membisikkan kita adalah anak yang kita mandikan. Dimandikan dia pagi jam 9 makan coklat, kotor mulutnya, mandikan lagi. Siang dimandikan, petang main parit dia sama kawannya, mandikan lagi. Sore dimandikan, datang pula tetangga baik ngasih es krim, kotor, mandikan lagi. Ternyata waktu kita mau mati, dia sedang rapat meeting penting. Rapat meeting penting, kepala kau bawa kepiting. 9 bulan 10 hari kau kukandongkan, 2 tahun kau kususukan, beribu kali kau kumandikan, untuk membisikkan la ilaha illallah pun kau tak sempat. Oh alah nasib badan. Kita ingin dia yang membisikkan ke telinga kita saat hembusan nafas terakhir. Berat mengucapkan Abdul Somad, berat. Abdul Somad. Mengucapkan Batam berat, bibir mesti bergerak, Batam. Tapi mengucapkan kalimat itu ringan, bibir tak mesti bergerak. La ilaha, tak bersuara lagi, hanya lidah saja. Dibisikkan orang ke telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Kalau udah nampak lidahnya bergerak, jangan ganggu lagi, kecuali kalau dia meracau. La ilaha illallah. Berapa harga sawit? La ilaha illallah. Surat rantai mana? Apa yang kita pikirkan, apa yang selalu kita dengar, apa yang selalu kita cakapkan, apa yang selalu dalam hati kita, itulah yang akan datang waktu sakratul maut. Itu makanya kita habis maghrib, habis subuh, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Supaya apa? Supaya itu yang datang nanti. Waktu pesawat kena turbulence, bergoncang, semua orang akan mengucapkan yang sering dia cakapkan. Oh my God, ya Allah, ya Rasulullah, copot. Di saat genting, itulah yang akan datang, itulah yang akan menolong, itulah yang akan ucapan terakhir. Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami, indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, kalimat yang terakhir keluar dari mulut kami, la ilaha illallah. Bebisik anak ke telinga sebelah kanan, ayah, oma, la ilaha illallah. Lidah pun bergerak, keluar ruh, mata menengok ruh itu keluar. Mata menengok ruh itu keluar, itu maka orang meninggal itu matanya melotot karena menengok ruhnya keluar. Lalu dipejamkan oleh anak yang soleh. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khotimah, dipelihara Allah. Habis tinggal cerita masa lalu. Rumah itu kita yang membeli tanahnya, kita yang mencari arsiteknya, kita yang memilih warna keramiknya, kita yang membuatkan tamannya. Tapi begitu kita mati 24 jam, tidak sejengkal pun lantai di rumah itu yang bersedia menjadi tempat kita. Ketika orang bertanya, itu kamar siapa?
kamar bapak, bapaknya ada di dalam dulu. Itu kamar siapa? Kamar ibu dulu. Apa kata anak menantu? Rumah ini terlalu besar untuk kita, bagusnya kita jual aja. Rumah tinggal kenangan. Tapi kalau anak menantu soleh, apa kata mereka? Rumah ini jangan kita jual, kita jadikan rumah Quran hajjah. Takut nanti saya sebut nama, nama aku. Akhirnya anak-anak pun mengajilah di situ. Habis sholat subuh anak mengaji, habis sholat zuhur anak mengaji. Saya buatlah yayasan Hajjah Rohana. Anak-anak mengaji 25 orang gratis. Habis sholat subuh ngaji, habis zuhur ngaji, habis asar ngaji, habis maghrib ngaji, habis isya ngaji, sampai malam sebelum jam 10 malam ngaji, jam 4 subuh bangun tahajud. Karena saya merasa tak sempat saya senangkan almarhumah, tak sempat saya buat dia bahagia. Gara-gara asik selalu saya pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sana, pergi ke sini. Saya pikir umurnya panjang. Saya tengok sehat, nantilah. Lama lagi mak ini nampaknya sehat. Salah, cara berpikir saya salah. Jadi kalau ada ibu masih ada orang tuanya, anak-anakku yang menonton di rumah, kalau masih ada mak kalian, belikanlah makanan yang enak, belikanlah pakaian yang bagus, senangkanlah hatinya. Karena kalau sudah tak ada, apapun yang kita buat, apapun yang kita terima, rasanya macam hanyut diulurkan orang galah tapi tangan tak sampai mencapai. Begitulah yang saya rasakan. Hanyut gelombang banjir diulurkan orang galah, rasa sikit-sikit lagi mencapai. Apapun yang dibuat sekarang rasa tak sampai, putus, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ibu bapak yang punya orang tua betuah, mudah-mudahan anak-anak kita berbakti pada orang tua. Pas 60 menit. Itulah kebersamaan kita pada kesempatan kali ini. Doakan Ustaz Somad mati husnul khotimah. Doakan yang membisikkan ke telinga Ustaz Somad adalah anak Ustaz Somad. Doakan Ustaz Somad akhir kalamnya la ilaha illallah. Habis. Kita hanya sekedar cerita masa lalu. Dulu waktu mama masih muda di Batam, ada ustaz ceramah tentang mati. Itulah yang membuat mama sedekah sekarang. Banyak sedekah mama, ya 25.000 sebulan. Siapa nama ustaz itu? Almarhum Abdul Somad. Hanya sekedar cerita masa lalu. Mudah-mudahan kita bersama di Batam, bersama pula di surga Jannatul Firdaus, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu ingat, ibu kirim-kirimkan Al-Fatihah untuk almarhum guru kami Ustaz Abdul Somad. Al-Fatihah. Itulah lagi hubungan kita. Cuman tinggal satu, itulah lagi hubungan kita. Habis itu putus. Kalau ibu amalkan yang saya sampaikan, ibu ikhlas, mengalirlah dia jadi amal soleh. Kalau ibu kirimkan Allahumma fillahu warhamhu, mengalirlah dia. Kalau ibu mau masak agak 2 tekong, ibu masak agak 2 canting, ibu masakkan sayur, ibu kirimkan ke yatim piatu, untuk almarhum emak ayahku, untuk guruku Ustaz Abdul Somad, mengalirlah dia. Habis itu putus semuanya. Rumah tinggal, mobil tinggal, anak tinggal, bini tinggal, habis satu pun tak ada. Habis, betul-betul habis.